Apakah infak Jumat itu saja kegunaannya? Orang kalau sudah berinfak untuk masjid, itu semua yang terkait dengan masjid, semua operasional yang terkait dengan masjid. Dia tidak tuliskan pula di duitnya itu, ini hanya untuk listrik saja, jangan pakai untuk air. Semua yang terkait dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Imam selalu pakai baju kaos lengan pendek. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Tadi acara festival Fakultas Usuluddin, semua dosen-dosen pakai lengan pendek. Saya dapat lengan panjang. Semua bertanya ke saya, Ustaz kok dapat lengan panjang? Ustaz kok dapat lengan panjang? Saya tarik ke atas. Kalau saya nampak kurus tangan saya, itu maka mereka kasih lengan panjang dengan lengan pendek. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah adat istiadat. Kalau lutut sama pusat itu baru halal haram. Ini saya kasih contoh. Misalnya malam ini saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos pendek. Ada ayat yang melarang. Tiba-tiba saya datang kemari pakai Kawasaki Ninja, pakai celana jeans, pakai kaos pendek, pakai helm. Duduk sini saya letakkan helm saya. Saya pun ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada ayat melarang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, janganlah kamu pakai helm. Tak ada. Hai orang beriman, janganlah kamu pakai celana jeans. Tak ada. Lalu ini terkait masalah apa? Kata orang Melayu, muru'ah, marwah. Itu penampilan Ustaz tak cocok dengan marwah Ustaz. Itu. Jadi kalau ada orang bertangan pendek, mungkin dari segi aspek fikih hadis tak masalah. Dosen-dosen kami di Al-Azhar, Syekh Judah Mahdi pakai lengan pendek ngajar di kampus. Biasa. Dosen saya di Maroko ada namanya Syekh Idris bin Dawiyah. Syekh Idris bin Dawiyah selama mengajar saya pakai jubah, pakai sorban besar, pakaian habaib-habaib, dosen hadis. Tapi ada satu lagi Syekh Abdul Hadi pakai celana jeans, pakai baju kalau musim dingin pakai jaket kulit, pakai topi, orangnya ganteng macam Al Pacino. Jadi masalah adat di tempat kita pakai sarung. Makanya saya selalu bawa sarung kalau saya disuruh khutbah ke desa pinggir. Tuh adat di situ pakai sarung. Karena kalau kita pakai celana, orang tuh tajam matanya nih. Ini orang Muhammadiyah nampaknya. Di situ orang Perti semua harus pakai sarung semua, harus pakai peci. Jadi ini tidak terkait masalah halal haram, tapi masalah adat istiadat, muruah. Pak Ustaz, banyak orang bilang masjid kita ini kurang tepat arah kiblatnya. Bagaimana seharusnya Pak Ustaz sholat kita? Menurut arah masjid atau menurut arah kiblat yang sebenarnya? Dari sejak sebelum Ramadan sudah saya jelaskan sampai sekarang. Laporkanlah ke kantor Kementerian Agama, Kanwil. Di situ ada namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Datangkan kemari. Yang perlu diundang yang wajib-wajib aja, jangan semua. Banyak kepala makin banyak ribut, banyak isi. Yang perlu diundang itu, ini yang wajib-wajib. Orang dari LBHR, RT, RW, tokoh masyarakat yang punya tanah wakaf. Itu penting karena bapak keluarga dulu yang mewakafkan tanah itu. Ini penting. Kemudian pula alim ulama, adakan tausiah situ. Sehingga setelah itu jangan ada lagi fitnah. Pecah kita di sini bagus. Jangan cerita ini bawa keluar. Pecah rusak masalah. Jadi sebetulnya komunikasinya saja yang baik. Komunikasikan dengan baik. Jangan bawa laptop ke masjid. Bawa laptop ke masjid www.googlekiblat.com. Habis itu langsung bawa spidol di garis. Inilah yang benar, lain dari benar. Itulah yang membuat orang bertinju-tinju di masjid. Jadi libatkan semua pihak, jangan menyalah-nyalahkan. Ini salah nenek moyang kita nih. Mereka udah bangun masjid, kita salah-salahkan pula. Seandainya kalau ada orang sakit parah, apakah boleh dibacakan surat Yasin di sampingnya Pak Ustaz? Buka tafsir Ibnu Katsir. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir
Muqaddimah surat Yasin. Ingat, nama tafsirnya Ibnu Katsir, nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quranul Azim. Letaknya di Muqaddimah surat Yasin. Kalau ada perkara sulit, dibacakan surat Yasin, mudah-mudahan Allah memudahkan. Orang yang mau beranak, orang yang mau sulit mati, payah mati, baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, berkat surat Yasin ini kami mohon kepadamu, kalau memang ada baik dia ini, panjangkanlah umurnya, sehatkan dia. Tapi kalau memang sudah tak ada harapan lagi nampaknya, yang gak kuat disinggung keluarga, kalau memang sudah tak ada harapan lagi, matikan dia secepatnya. Allah mempermudah. Ustaz, apa hukumnya bagi orang yang memakan uang riba? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti dia bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Orang yang makan riba, lidahnya makan riba, maka lidah yang bekas makan riba dipakai berdoa. Allahumma hadina fi man hadait, mat'amuhu haram, makannya haram, tak boleh. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Oh, tadi ada pertanyaan tidak tertulis, langsung ke saya, tolong Ustaz jawab. Tanah wakaf, di tanah wakaf ini dibangun masjid, di samping masjid itu ada pula kubur, karena tanah wakaf biasanya sepaket dengan kubur, paket 4 giga maupun yang 2 giga. Kubur. Apa hukum sholat di masjid itu sementara ada kubur di situ? Maka dalam hal ini mesti dipisahkan 3 perkara. Yang pertama, apakah sholat ke kubur? Ini kubur, Allahu Akbar. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Ini kubur. Kubur siapa? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba setelah 2 tahun meninggal, datang bulldozer, diratakan, lalu dibangun masjid di atas kubur itu, namanya Masjid As-Somadiyah. Haram. Itulah yang dilaknat Allah. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka meratakan kubur, lalu di atas kubur itu mereka bangun masjid. Itulah yang tak boleh itu. Adapun salat ke hadap kubur, tapi kuburnya di luar, ada dinding, maka seluruh masjid-masjid di Pulau Sumatera ini rata-rata ada kuburnya. Masjid Raya Al-Masyun Sultan Delhi, itu kuburan Sultan di depan. Masjid Sahabuddin Siak, kubur Sultan Syarif Qasim di depan. Masjid, kenapa setiap masjid itu biasanya ada kubur? Masjid Raya Pasar Bawah, karena orang yang ingin dimakamkan di dekat masjid ingin dapat barokah dari doa-doa orang masjid. Bayangkan, orang yang sholat ke masjid lewat di kubur, dia 2 kali mengucapkan salam, pas mau datang, pas mau pulang. Waktu mau datang, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai di Pekanbaru disingkat menjadi assalamualaikum ya alal kubur. Mau masuk berdoa, mau balik berdoa. Sempat pula dia membacakan untuk kaum muslimin muslimat mukminin mukminat Al-Fatihah. Itulah beruntungnya dikuburkan di dekat orang-orang soleh. Coba kalau di dekat perampok dulu, sumpah serapah orang, sedikit banyak kita dapat juga. Nah, jadi yang dilaknat tak boleh itu apa? Menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Adapun sholat ke masjid yang ada kubur sekitarnya, maka tak ada larangan. Ini Ustaz ambil dari kitab apa? Bisa di-download di internet. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Judul kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Nama penulisnya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Bisa download di internet. Bolehkah kita sholat qabliyah sebelum masuk waktu sholat fardu? Tidak. Tidak ada qabliyah sebelum masuk fardu. Contoh, sholat asar masuknya tadi jam 3.16, 3.16 baru masuk. Jam 3.10 dia sholat qabliyah, tak sah. Patokannya azan? Enggak, patokannya bukan azan, karena banyak juga muazin terlambat azan. Patokannya adalah masuk waktu. Beli kalender setahun, tepatkan jam dengan RRI.
karena itu yang betul. Asal sudah masuk waktu, walaupun belum azan, laksanakan qabliyah. Mungkin muazzinnya terlambat. Apakah salat malam atau tahajud harus ditutup dengan witir? Kalau sebelum tidur tadi witir, Abu Bakar witirnya sebelum tidur. Ya Abu Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, engkau kapan tidur waktu witir? Kata Abu Bakar, ba'dal atamah. Saya habis isya langsung witir. Habis isya ba'diyah 2 rakaat, habis itu witir langsung tidur. Nanti malam tahajud saja tidak pakai witir. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam satu malam. Tapi kalau dia belum witir tadi, nanti malam tahajud, habis itu ditutup pakai witir. Kalau tak ditutupnya Pak Ustaz, ya tak apa-apa, sunnah, tapi mengikut sunnah Nabi menutup dengan witir. Bagaimana hukumnya salat malam tanpa tutup dengan witir? Salat tahajudnya sah, dia hanya tidak mendapatkan pahala witir. Jadi dia tidak mesti sepaket, tapi yang paling bagus afdalnya salat tahajud, habis itu ditutup dengan witir. Ij'alu akhiru salatikumul laila al-witra. Jadikanlah salat terakhir kamu di waktu malam witir. Ada keluarga kurang mampu, punya hutang kepada saya, rasanya dia tak mampu membayar hutangnya itu. Pertanyaan, apakah hutang ini dapat mengurangi jumlah zakat saya? Niat amal tak bisa di tengah jalan. Niat itu mesti dari awal. Jadi tak bisa hutang bapak ada sama saya 2 juta. Lalu karena sudah tak dibayar bertahun-tahun, lalu saya bilang, hutang saya sama kamu itu zakat aja. Tapi kalau sedekah bisa. Ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Setelah itu minta tagih. Kalau dia tak punya, ayat kedua, fa in kana zu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fa naziratun ila maisarah, tunggulah dia sampai lapang. Kapan kamu bisa bayar? Saya bisa bayarnya Pak 1 Oktober. 1 Oktober 2 hari lagi, sanggup kamu bayar? Tak bisa Pak. Oke, kasih sebulan, 1 November. Ya, 1 November tak juga bisa. 1 Januari 2017. Ya, 1 Januari tak juga bisa. Banyak pula ongkos menagihnya lagi nih kalau gini. Maka pakai ayat ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Karena kau tak bisa bayar-bayar, maka ku sedekahkan untuk kau ambil. Sedekah. Tapi kalau untuk dibalik menjadi zakat tak bisa, karena zakat itu mesti dari awal, tak bisa di tengah jalan. Puasa sunat bisa di tengah jalan. Jam 8 pagi, jam 8 tak ada sarapan, tak ada teh manis kita, tak ada. Kalau gitu kita puasalah, sah. Dengan syarat dari subuh tadi memang tak ada masuk apa-apa. Saya memang tak ada makan Pak Ustaz, tak ada masuk, enggak. Ada 3 batang lah kurang garam surya. Oh tak bisa, mana bisa. Tak bisa niat di tengah jalan. Kalau fardu, kalau sunat bisa.